Berikutnya juga menjadi sorotan di media sosial dan juga pemberitaan internasional, pemirsa, bukan nasional tapi juga internasional. Ini adalah mengenai peringatan Hari Kusta Sedunia yang untuk tahun ini jatuh pada tanggal 27 Januari 2019. Dan ada beberapa fakta yang perlu juga untuk kita garis bawahi. Kenapa? Karena yang pertama, penyakit kusta ini ternyata tercatat di Indonesia merupakan peringkat ketiga di dunia, di mana jumlah untuk korbannya ataupun penderitanya mencapai 16.800 ataupun sekitar 17.000 kasus lebih. Dan ini pun kita akan lihat bersama fakta-fakta penyakit kusta yang ada di Indonesia untuk gambaran untuk Anda pemirsa, di mana penyakit kusta ini kita akan coba simak bersama. Penyakit tropis yang terabaikan di dunia, masih ada 11 provinsi dan 139 kabupaten kota di Indonesia yang belum mengeliminasi ataupun mengurangi penyakit kusta. Penyebab penyakit kusta ini adalah infeksi Mycobacterium leprae, yakni bakteri yang menyerang kulit, saraf tepi, mukosa dari saluran pernafasan atas dan juga mata. Ini bisa untuk Anda ini juga ya, lihat mengenai fakta-fakta di balik penyakit kusta. Karena ada juga fakta lainnya bahwa penyakit kusta terjadi pada semua usia, biasanya diperlukan untuk waktu antara 2-10 tahun untuk muncul gejala kusta setelah terinfeksi bakteri. Dan kusta ini merupakan salah satu penyakit tertua di dunia, dikenal sejak tahun ataupun 2000 tahun sebelum Masehi. Dan penyebarannya pun meskipun tidak sangat signifikan pemirsa, namun juga ternyata cukup memberikan dampak kesehatan ataupun dampak penyakit yang cukup parah. Kita akan lihat bersama coba gejala-gejala kusta ini apa saja. Yang pertama, gejala awalnya adalah mengenai penyakit ataupun kulit kering yang terjadi bagi para penderitanya. Pertama ada kulit kering, kemudian kita lihat gejala berikutnya, bahwa ini juga menjadi concern juga. Gejala berikutnya adalah bulu mata yang mengalami kerontokan cukup hebat ataupun cukup signifikan. Dan berikutnya kita coba lihat lagi, untuk gejalanya adalah kelemahan atau kelumpuhan otot, kemudian lepuh atau ruam yang tidak berkesudahan. Dan ini mungkin banyak sekali orang yang sedikit bingung apakah ini seperti penyakit beri-beri atau bukan, tapi lebih baik jika Anda kemudian untuk segera mengeceknya ke dokter. Kemudian gejala berikutnya adalah muncul bisul atau luka tapi tidak sakit. Jadi mengalami memar yang cukup lama begitu. Jika misalkan kulit warna merah biasanya sudah hilang, ini warna merah tapi cukup lama begitu untuk hilangnya. Kemudian bagaimana dengan pengobatannya? Maaf agak sedikit tertutup di sini. Baik, pengobatannya mengenai penyakit kusta ini adalah yang pertama, bahwa penderita akan diberi awal kombinasi antibiotik selama 6 sampai dengan 2 tahun atau 24 bulan. Jadi awalnya antibiotik ini juga digunakan untuk melumpuhkan bakteri-bakteri yang ada yang bisa menyebabkan virus kusta ini sendiri memperparah kondisi keadaan dari tubuh sang penderita. Kemudian dilakukan pembedahan untuk menormalkan fungsi saraf yang rusak dan juga memperbaiki bentuk tubuh penderita yang cacat, serta mengembalikan fungsi anggota tubuh. Karena ruam yang lama ini dikhawatirkan bisa memperparah kondisi dari syaraf dari penderita, sehingga banyak sekali organ yang tidak bisa digunakan ataupun difungsikan secara maksimal. Lantas seperti yang berikutnya, bagaimana dengan pencegahan penyakit kusta pemirsa? Coba kita lihat berikutnya. Pencegahan ini ada yang pertama dengan diagnosa dini dan juga pengobatan yang cepat dan tepat pada penderita. Penting untuk mencegah penyebaran kusta. Meskipun disampaikan bahwa penyebarannya ini cukup tidak langsung begitu ya, atau bisa dikatakan melalui cairan yang didapati dari sang korban melalui mulut dan juga hidung. Namun apabila kondisi keadaan ataupun kesehatan dari sang calon penerima virus ini sedang tidak baik, maka kemungkinan akan kemudian akan tertular ini akan bisa semakin tinggi untuk persentasenya, sehingga dikhawatirkan sekali dan juga direkomendasikan untuk segera melapor kepada pihak dokter ataupun pihak rumah sakit. Dan itu tadi sejumlah fakta yang ada terkait dengan penyakit kusta untuk bagi para korban dan juga tentunya bagaimana fakta yang ada di Indonesia yang ternyata menempati peringkat ketiga. Tidak main-main ya, ini cukup mengkhawatirkan juga, tapi juga penting juga untuk kita menjaga pola makan dan juga menjaga pola kesehatan yang baik.